Tuhan memakai kita semua di tahun ini. Amin. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Kembali kita mengingat tentang pencobaan yang terjadi di padang gurun yang dialami oleh Yesus Kristus, manusia sejati seperti kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang membawa Yesus? Roh Allah. Jemaat, dimanapun Roh Kudus memimpin kita, jangan khawatir, jangan takut. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita studi, dimanapun kita dilahirkan, ingat baik-baik, jangan mengikuti perkataan manusia. Manusia melihat secara mata jasmani. Ingat baik-baik, yang penting kita dipimpin Roh Kudus. Yang penting kita nurut apa kata Roh Kudus. Yang penting kita sedang melakukan perintah Roh Kudus. Yang penting kita sedang dalam misinya Tuhan. Ya, meskipun ini di padang gurun. Di padang gurun Yesus tetap hidup. Apalagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Potongan kayu, potongan pohon aja ditancapkan hidup, Pak, Bu. Pasti hidup. Katakan pasti hidup. Ya, di padang gurun saja bisa hidup. Ya, apalagi di sepanjang pasti bisa hidup. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Jadi jangan bingung, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, ini kadang-kadang dibingungkan, ya. Jangan bingung. Jadi ada pernyataan, ada kalimat, ada kata-kata yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia, ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, si pencoba itu, iblis, berkata kepada Yesus, apa perkataan iblis? Jika engkau anak Allah. Jemaat, pernah mengalami yang namanya goncangan, identitas. Pernah bertanya-tanya, pernah ketika bercermin, aku ini siapa ya? Aku ini anak Tuhan atau bukan? Aku ciptaan Tuhan atau bukan? Pernah meragukan diri sendiri, ciptaan Tuhan kok jelek gini ya? Ciptaan Tuhan kok kayak gini ya? Aku tidak terima. Saudara, Bapak Ibu, masih percaya, masih yakin bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak Allah, kita anak raja segala raja, kita anak warga kerajaan surga? Hati-hati ya, seperti Yesus mengalami goncangan dalam hal identitas. Tetap percaya ya, kita adalah anak-anak Allah. Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, Pak, Bu, iblis ini sebenarnya tahu enggak kalau Yesus adalah anak Allah? Dicobai. Pak, Bu, iblis, setan tahu enggak bahwa kita semua adalah anak-anak Allah? Tahu atau tidak tahu, kita tetap dicobai. Kita tetap digoncang. Nah, jawabannya sekarang tergantung kita.
kita pegang teguh firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan, kita tetap yakin bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan, kita anak yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, terima kasih Ibu Roy mengingatkan jemaat Tuhan. Ayo baca Alkitab, ayo hafal firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab hafal. Pak, setan takutnya sama firman Tuhan yang kita perkatakan. Setan takut sama firman Tuhan yang kita hafal. Firman Tuhan yang kita simpan dalam pikiran hati kita. Firman Tuhan yang kita biarkan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepintaran kita, kekuatan kita terbatas loh. Setan gak takut dengan kepintaran, kekayaan, kedudukan kita, enggak. Setan takut dengan firman Tuhan yang kita percayai. Katakan amin. Firman Tuhan yang kita perkatakan, firman Tuhan yang kita biarkan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menjawab, ada tertulis. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya lagi, jika engkau anak Allah, pantang menyerah. Maju terus, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jika engkau anak Allah, karena engkau anak Allah, tahu enggak tahu iblis bahwa Yesus anak Allah atau kita anak Allah atau bukan, tetap digoncang, dicobai. Iblis sukanya mencobai. Iblis mau menjatuhkan. Iblis mau mencuri. Iblis mau membunuh. Iblis mau membinasakan. Ya. Iblis suka melihat anak-anak Tuhan ragu-ragu, bimbang. Ini jawaban. Kenapa kita sepertinya tidak mendapat apa-apa sepertinya. Hampa. Ini bimbang. Orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oh ya iblis, iya saya anak Allah. Oh ya, tak jatuhkan diriku. Pasti nanti malaikat melindungi. Pasti nanti malaikat menopang, aku tidak mungkin jatuh. Oh, hati-hati loh, jangan mencobai Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyuruh, jangan coba-coba melakukan loh. Oh, para malaikat bisa diutus untuk melindungi, menjaga, menopang, mengangkat kita, nggak sampai jatuh bisa. Kalau nggak sengaja, ini kalau sampai menjatuhkan diri, berarti kan nurut perkataan iblis. Keyakinan identitas kita bahwa kita adalah anak Allah tidak perlu nuruti perkataan iblis. Meskipun kita nggak nuruti perintah iblis, kita tetap anak Allah kok. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk hebat-hebatan. Ini loh, aku hebat, aku anak Allah. Ini coba lihat, aku menjatuhkan diri. Ayo tonton semua, ayo lihat. Wah, nanti pasti malaikat mengangkat aku. Sirkus, pamer, demonstrasi. Hati-hati. Tidak peduli mau dipuji, mau dipuja-puja atau enggak, tetap yakin anak Allah. Tidak harus ada pembuktian. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Bagaimana bisa mengatakan ada tertulis? Bagaimana bisa mengatakan firman Tuhan kalau kita nggak pernah mendengar, nggak pernah membaca, nggak pernah menghafal?
Jemaat, hidup kita menjadi luar biasa. Penuh kuasa ketika pikiran hati kita, perkataan kita penuh firman, penuh firman. Saya berdoa, yuk kita gotong royong. Ini salah satu langkah, salah satu jalan keluar. Perhatikan orang-orang tua, perhatikan emak engkong, nenek, kakek, perhatikan di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, di sekitar kita, perhatikan. Kalau matanya sudah mulai terganggu, sulit membaca Alkitab buku ini, yuk kita rame-rame yuk, gotong royong. Beli, ada Alkitab elektronik, Alkitab suara. Sekitar berapa? 250.000 atau 300.000. Bisa dengar. Tak bisa baca tidak apa-apa, bisa dengar. Tinggal diputar, Kejadian sampai Wahyu, dengar. Dengar. Sehari bisa 10 pasal, 20 pasal, 30 pasal. Enggak terasa. Kayak denger radio gitu. Ya puji Tuhan. Tuhan berikan hikmat anak-anaknya untuk membuat alat itu ya, Alkitab suara. Yang setuju katakan amin. Kasihan kan orang-orang tua yang tidak bisa baca itu. Tidak bisa baca Alkitab. Ya bisa dengar. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Hati-hati ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Cobaan iblis itu harta, takhta, wanita atau pria. Ya, harta, kedudukan, kemewahan, kemegahan. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Harus tegas, jemaat kasih Tuhan. Ingat, kita harus tunduk, hormat, taat, tunduk kepada Allah. Lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jangan sampai tunduk, takut sama iblis, ngamuk sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan, tahun baru Tuhan, kok nggak ada berkat baru, kok nggak ada kado Tuhan, kok nggak bisa jalan-jalan Tuhan, nggak bisa keluar negeri Tuhan. Nah, nggak ada berkat rezeki baru secara jasmani, nggak bisa ke kota baru, ke pulau baru, ke negeri baru. Yang penting jiwa baru. Ya, ke tempat-tempat baru, baju baru, tidak membuat para malaikat di surga bersorak-sorai kok. Tidak apa-apa, ya ada puji Tuhan, tidak apa-apa. Mengucap syukur dalam segala hal. Damai sejahtera kita nggak ditentukan oleh itu, ini, itu yang baru. Aduh, jasmani, sementara itu semua. Ngengat dan karat akan merusak itu semua. Yang membuat para malaikat surga bersorak-sorai, jiwa baru, jiwa baru. Wow, itu lebih membuat roh kita bersukacita. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Setan percaya loh. Allah yang esa loh. Ya. Jemaat, ya kita kadang-kadang ini digoncang oleh teman-teman, oleh orang-orang ya. Oh, Tuhanmu 3. Kafir kamu. Nyembah Tuhan Allahnya 3. Dari perjanjian lama orang-orang Yahudi sampai perjanjian baru itu sudah clear, sudah beres masalah itu. Ya. Tidak ada Tuhan 3, Allah 3. Umat Yahudi, orang-orang Kristen tidak ada. Jelas. Sudah mengandung arti Allah yang esa, Allah yang echad, Allah yang esa. Ya,
Tiga menjadi tiga pribadi. Allah yang esa jelas. Ya memang secara otak manusia sulit sempurna untuk mengerti. Ya. Kalau bisa menjelaskan detail secara rinci, berarti Allah itu kan kayak manusia gitu ya. Otak kita segenggam tangan nih, memang sulit menjelaskan Allah yang begitu luar biasa, maha kuasa, maha besar. Setan aja percaya Allah yang esa dan gemetar. Jemaat, ya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut cobaan-cobaan dalam dunia ini yang akan menghancurkan kita. Yang penting kita memperkatakan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita percaya setan enggak berani apa-apa. Setan cuma mencobai, menggoda, menggoncang kita. Kalau kita percaya sudah beres. Setan seperti singa ompong, ya. Lukas 4 ayat 41. Lukas 4 ayat 41. Setan-setan itu berteriak. Apa teriakan setan? Apa ucapan suara keras setan apa? Yesus anak Allah. Loh, setan aja tahu loh. Yesus berasal dari surga. Yesus berasal dari Allah. Allah yang menjadi manusia. Jangan diartikan pengertian perkataan manusia secara jasmani. Yesus anak Allah. Ibunya siapa? Istrinya Allah siapa? Bidan yang membantu siapa? Pinjam kandungan Maria, benih dari Allah, benih dari Roh Kudus. Setan aja tahu, Yesus anak Allah. Kuat ya Bapak Ibu, dalam pencobaan di masa-masa di padang gurun, kuat ya. Tetap percaya kita anak Allah. Jangan takut sama setan. Kuasa yang di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Ya, kita anak Allah. Kita milik Allah. Kita sudah dibeli, lunas dibayar oleh darah Yesus, oleh nyawa Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau lagi ragu-ragu. Identitas kami jelas. Alkitab berkata kami adalah anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Karena kami anak Allah, kami mau kuat melewati pencobaan, melewati padang gurun. Panasnya yang ekstrim, dinginnya yang ekstrim. Kami mau kuat. Yesus Kristus kuat. Kami pasti kuat karena kami bersama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kami pasti kuat. Kami pasti tidak bisa tergoncangkan. Kami mau terus percaya firman Tuhan. Kami mau terus memenuhi pikiran hati kami dengan firman Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi izinkan kekhawatiran, ketakutan memenuhi pikiran kami. Kami hanya mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Kami mau terus baca firman Tuhan. Kami mau terus dengar firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Terima kasih. Kami hanya mau mempercayai Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan melawan iblis. Dan kami percaya, seperti firman Tuhan berkata, iblis akan lari daripada kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami kembali memperingati darah Yesus, tubuh Yesus, nyawa Tuhan Yesus menebus kehidupan kami. Tuhan Yesus menanggung segala dosa kami. Kami milik Tuhan Yesus. Kami anak-anak kerajaan surga. Kami anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan firman-Mu. Kami aminkan firman-Mu. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hatiku percaya. Hatiku minta tolong Pak Eko bagikan percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Para pemusik boleh berdiri sama-sama. Ya Bapa, cepat saja. Bapa, ya Bapa.
Mari saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua sudah beres. Semua Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Wow, ketakutan terbesar kami, kematian, maut sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masalah terbesar kami, dosa, sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, layak pantas kami hidup penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dari surga. Kami menjalani hari-hari ini bersama Tuhan dalam anugerah, dalam kasih karunia Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan hidup yang sejati, hidup yang sungguh-sungguh hidup. Kasih Tuhan. Hidup kekal mulai hari ini hidup kekal kami nikmati. Kami siap menghadapi kematian. Kami siap menghadap Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menghadap Tuhan Yesus, kami bawa oleh-oleh jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sambut tahun baru ini bersama Tuhan. Kami akan pulang ke tempat kita masing-masing dengan damai sejahtera dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan seumur hidup, selama-lamanya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk.